warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para habaib, para sadah yang saya hormati, para kiai, para ulama, wabil khusus sahibul fadilah Kiai Haji Taifur Mawardi beserta keluarga, para tamu yang hadir, para alumni, para muhibbin, para santri, wali santri, Bapak Bupati yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam ini kita memperingati haul Ibu Nyai Ummi Kulsum haul yang pertama. Pertama-tama kami akan menyampaikan bahwa orang soleh itu, mohon maaf, ekonya dikecilkan. Ekonya dikecilkan. Orang soleh basnya dikecilkan, ekonya dikecilkan. Apabila meninggal dunia masih diberi kesempatan oleh Allah beribadah di alam barzahnya. Apalagi para nabi, para rasul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra melewati kuburan Nabi Musa alaihi salam, baginda Rasulullah diperlihatkan Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Sedang sholat di dalam kuburnya. Padahal Nabi Musa itu di alam kubur, bukan alam mukallaf, tetapi masih menunaikan sholat. Kenapa demikian? Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir, karena Nabi Musa itu hobinya sholat. Maka kalau orang hobinya sholat, di dalam kuburnya masih sholat. Hobinya baca Quran, di dalam kuburnya masih baca Quran. Hobinya bersolawat, di alam kubur bersolawat. Hobinya membaca zikir, di alam kubur berzikir. Yamutur rajul ala ma'asya alaih. Orang itu mati persis dengan kehidupannya. Wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Dan dia akan dikumpulkan di alam barzah, di alam mahsyar, maksud saya, sesuai dengan matinya. Sabit Al-Bunani di dalam kuburnya
masih membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Ini dibahas oleh para ulama tasawuf. Orang-orang yang mati masih bisa beribadah. Jangankan orang-orang ahli sunnah yang berorientasi tasawuf, Ibnu Taimiyah sendiri yang sangat kritikus terhadap tasawuf, di dalam kitabnya An-Nubuwat, Ibnu Taimiyah itu percaya dengan karomahnya para wali menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ibnu Taimiyah percaya karomahnya para wali menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bersih, ulama, ibu nyai yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli baca Quran, insya Allah di dalam kuburnya masih beribadah. Semoga kita husnul khatimah. Al-Quran mengatakan di dalam ayat Al-Quran, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian ziarah ke kubur. Itu jarang sekali tafsir yang memaknai zurtum itu ziarah. Kebanyakan para mufassir hatta zurtumul maqabir, hatta dakhaltum al maqabir, sehingga kalian masuk di alam kubur. Tetapi dalam tafsir Al-Jami' di Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi, hatta zurtumul maqabir memang ziarah kubur. Dengan ziarah kubur, dengan ingat kubur, kita ini tidak takasur, tidak ambisi duniawi, tidak gerangsang duniawi, tidak menjual agama, tidak menjual Al-Quran dengan dunia, tidak mengorbankan syariat. Itu kalau kita ingat akan kematian, ingat alam kubur, hatta zurtumul maqabir. Maka untuk bisa menjadi orang salih dan di alam kuburnya baik, di alam kuburnya makmur, di alam kuburnya selamat, dia harus mengukur sebagaimana berapa umurnya, berapa yang telah lewat, berapa yang sisa. Kita tidak tahu berapa yang sisa, tetapi yang jelas banyak umur kita yang mubadir, banyak waktu kita yang terbuang, bukan untuk ibadah, bukan untuk baca Quran, bukan untuk sholawat, bukan untuk ilmu. Yang ketiga, ada ulama yang dalam kuburnya itu memang masih membicarakan ilmu. Dengan ilmu itu dikubur masih bicara ilmu. Yusuf An-Nabhani, As-Sayyid Al-Habib Yusuf An-Nabhani, di dalam kitabnya Jami'u Karamatil Awliya, di Mesir itu ada wanita namanya Fatimah. Di Mesir, Fatimah Al-Aina. Itu kalau orang ziarah kubur, baca Qur'annya salah, masih ditegur dari dalam kubur. Namanya siapa? Fatimah Al-Aina. Itu di dalam kuburnya, kalau ada orang ziarah ke kuburannya Fatimah Al-Aina, kemudian baca Quran yang belum benar, masih diingatkan dari dalam kubur. Hei yang baca Quran, kurang ikhfa, kurang idgham, kurang idhar, kurang panjang, kurang pendek, diingatkan dari dalam kubur. Namanya Fatimah
al-aina. Maka yang ketiga ini adalah dengan ilmu orang di dalam kubur masih dihibur oleh Allah dengan ilmunya. Bahkan Imam Baydawi diceritakan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid atau Ibrahim bin Smith Madinah Al-Mu'ammar. Kita baca Al-Mu'ammar karena Al-Mu'ammar itu istilah hadis apabila ulamanya masih hidup. Imam Baydawi itu dulu belum mati dikira mati. Belum mati dikira mati, akhirnya dimandikan. Imam Baydawi dimandikan. Setelah dimandikan disolati, dikafani, disolati. Setelah itu dikubur. Begitu masuk dalam kubur, Imam Baydawi ini sadar, tapi sudah terlanjur ditumpuk dengan tanah. Namanya siapa? Imam Baydawi. Dikira mudinnya itu sudah mati. Tahu mudin? Mudin itu di desa yang kerjanya memandikan mayit. Orang sini apa? Kaum. Dikira sudah mati. Imam Baydawi dikubur, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Begitu dalam kubur dia sadar, oh, saya sudah dikubur saya. Masih bernafas. Masya Allah, masih bernafas. Alhamdulillah. Ya, di mana? Mau bangun tidak bisa. Karena apa? Tertimbun tanah. Akhirnya Imam Baydawi punya nadar. Ya Allah, jika Engkau selamatkan aku dari dalam kubur ini, aku akan mengarang tafsir Al-Quran. Akhirnya lahirlah tafsir Baydawi. Jika Engkau keluarkan dari kubur ini, aku akan mengarang tafsir Al-Quran, Anwarut Tanzil. Tapi nggak bisa keluar. Alhamdulillah, ada orang datang mau mencuri kafan. Orang datangnya bukan untuk menyelamatkan, mencuri kafan. Membongkar kuburannya Imam Baydawi. Kuburannya Imam Baydawi dibongkar. Mau mengambil kafan, Imam Baydawi berteriak, tolong ambilkan ganti baju dulu. Jangan kamu ambil dulu kafanku, tolong kamu pulang dulu, ambilkan baju dulu untuk ganti saya. Oh, pingsan pencurinya. Pencurinya pingsan. Masya Allah. Begitu pingsan sadar, akhirnya dia pulang mengambilkan baju dan menyerahkan ke Imam Baydawi. Imam Baydawi ganti baju, kafannya diberikan kepada orang itu, pulang mengarang tafsir Quran Anwarut Tanzil yang terkenal dengan tafsir Baydawi. Berarti ulama dengan ilmunya masih terhibur meskipun di alam kubur. Ya. Sudah berapa ini kasusnya? 3. Yang keempat, ada di kejadian di Iran. Di Iran ini ada mudin, kaum ya, orang sini apa? Kaum ya. Kaum. Ada di Iran tuh kaum, dia itu punya prinsip, saya ini mudin kaum, mau memandikan mayit khusus mayit yang ahli sunnah. Kalau enggak ahli sunnah saya enggak mau mandikan. Ada mudin seperti itu. Ini kaum Aswaja.
betul-betul aswaja. Saya tidak mau memandikan mayit di luar ahli sunnah. Kalau mayitnya ahli sunnah, saya mau mandikan. Kalau enggak ahli sunnah, saya enggak mau mandikan. Ini dicatat dalam satu kitab penting, namanya kitab Husnul Muhadarah. Nah, suatu ketika Mudin ini, kaum ini di rumah diketok pintu. Assalamualaikum, Pak, tolong penjenengan dipanggil untuk memandikan mayit. Di mana? Di kota Dailam. Dailam itu tempatnya Imam Dailami yang punya kitab Mustadul Firdaus di Dailami. Dailam itu pusatnya orang bukan ahli sunnah. Di sana jarang orang ahli sunnah. Padahal Mudin ini, kaum ini sudah punya prinsip, orang mati yang bukan aswaja aku tidak mau memandikan. Tapi aku kok dipanggil di Dailam. Dailam itu orangnya bukan ahli sunnah. Akhirnya dia terpaksa, mohon maaf, saya tidak bisa memandikan mayit di sana. Oh, tidak bisa Pak, ini pesan dari keluarga, bahkan ini mayitnya sudah pesan supaya Bapak yang mandikan. Wah, tapi kok bukan ahli sunnah ya. Akhirnya dia berangkat, bertemulah mayitnya. Begitu bertemu mayitnya, Mudin ini, kaum ini gak jadi mandikan. Enggak, saya tetap tidak mau mandikan karena ini mayit yang bukan aswaja. Tapi akhirnya mayitnya bangun. Mayitnya bangun, bilang, Pak, saya ini aswaja. Saya ini ahli sunnah. Loh iya, ahli sunnah. Terus akhirnya dimandikan. Begitu, oh kalau ahli sunnah, saya mau mandikan. Lagi itu, akhirnya mati lagi. Jadi itu ada kejadian begitu. Ini bukan bohong, ini ada semua datanya dalam kitab Husnul Muhadarah. Akhirnya Mudin ini mau mandikan karena mayitnya ternyata mayit apa aswaja. Itu pernah terjadi. Berarti ini orang yang ahli sunnah di tempat yang bukan ahli sunnah masih ditolong oleh Allah. Ritual memandikan mayit, bertemu Mudin yang ahli sunnah, masih ditolong oleh Allah. Itu kasus yang ke-4 atau 5 itu? 4. Kasus yang kelima, jadi pokoknya bahas orang meninggal semua. Saya belum pidato, baru pembukaan. Kasus yang kelima, di Arab Saudi itu ada pengusaha sandal. Pengusaha sandal tidak punya anak, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya saudara. Saudaranya sudah nggak ada, istri tidak punya, tentunya anak juga nggak punya, ayah ibu sudah nggak ada. Kaya raya di Arab Saudi. Ini di dalam kitab namanya Mausu'ah Ghoraibil Qasas. Karena dia kaya, kikir dia. Bukan karena kayanya menyebabkan kikir, karena dia orang kaya yang kikir. Dia punya banyak simpanan emas. Dia berpikir, kalau saya mati, kekayaan saya, emas ini akan direbut tetangga, diambili tetangga saya, karena saya tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya saudara, tidak punya anak, tidak punya istri. Nanti perhiasan saya akan diambil oleh tetangga. Mumpung belum diambil, saya telan satu-satu. Masya Allah. Itu di Arab Saudi. Kalung ditelan dengan pelumas, telan.
gelang ditelan, cincin ditelan, anting-anting ditelan, sampai perutnya membesar, penuh dengan emas. Akhirnya meninggal dunia. Kan keracunan, karena logam dia keracunan, meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, yang ngubur siapa? Tentu tetangga. Tidak punya saudara, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya orang tua, yang ngubur tetangga. Nah, tetangganya ada yang tahu kalau di dalam perutnya ini penuh dengan emas. Nah, tetangga yang tahu itu tengah malam bawa pacul, bawa cangkul dan pesu untuk mencuri emas yang ada dalam perut itu. Masya Allah. Akhirnya dibongkar kuburannya. Begitu dibongkar, dibelah perutnya, perutnya dibelah. Begitu perutnya dibelah, tangannya menjelujur untuk mengambil emas itu, tangannya terbakar. Karena kekayaan orang kikir itu kalau sudah keluar dari alam dunia menjadi api. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum, akan disetrikakan kepada orang yang kikir. Harta yang tidak disedekahkan, harta yang tidak disedekahkan itu akan disetrikakan kepada mereka yang kikir. Akhirnya emas itu disentuh oleh pencuri itu, terbakar tangannya, dan seumur hidup tidak bisa dingin, panas terus. Akhirnya dibatalkan. Ini pengalaman peristiwa kelima bahwa orang yang kikir dengan hartanya akan tersiksa dengan hartanya sendiri. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Inilah kehidupan dunia. Maka kita ini mengkhali wanita yang salihah, Ibu Nyai Umi Kulsum. Semoga kita yang masih hidup ini diberi husnul khatimah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, limpahkan kepada kami kesabaran dan jadikan kita ini mati keadaan muslim, mati keadaan Islam, mati keadaan iman, mati keadaan ihsan. Bagaimana caranya husnul khatimah? Ada 3 cara husnul khatimah. Sebagai ujung ceramah saya, bagaimana husnul khatimah? 1. Husnul khatimah itu dengan malakah berzikir. Malakah itu kalau orang Jawa melekat, kalau orang Jawa prigel. Tahu prigel? Kulino. Zikirnya malakah. Maka ulama Indonesia mentradisikan bertahlil. Itu benar. Dan itu semua ada dalil sunnahnya, bukan tradisi. Tahlilan orang mati itu bukan tradisi, tapi sunnah. Karena item per item punya dalil semua. Membaca tahlil ada dalil hadisnya, membaca Al-Ikhlas ada dalil hadisnya, membaca akhir surat Baqarah ada dalil hadisnya, membaca sholawat ada dalil hadisnya, membaca ini ada dalil hadisnya. Semua sunnah, cuma dirangkai oleh para ulama. Jadi item per item itu sunnah. Bahkan tahlil kita Indonesia ini kabarnya yang paling sempurna termasuk di dunia daripada di negara lain. Orang yang biasa bertahlil itu insya Allah mudah husnul khatimah. Karena apa? Karena malakah. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu biasa. Asyibli seorang sufi,
Di dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi, yang punya kitab As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, Syu'abul Iman lil Baihaqi, Asy-Syibli itu kepalanya terbentur, kepalanya kena batu, keluar darah, darahnya menulis Allah, Allah, Allah. Asy-Syibli kepalanya terbentur, keluar darah, darahnya itu menulis Allah, Allah, Allah. Karena apa? Karena malakah berzikir sampai darah yang keluar itu keluar zikir. Ini Asy-Syibli, satu malakah dalam zikir. Biasakan berzikir, entah caranya bagaimanapun. Sampai ada orang yang berzikir, saya dapat cerita ini di Yaman, di negara Yaman, Kiai. Ada pedagang mebel. Pedagang mebel itu sering kecurian. Lemarinya hilang, kursinya hilang. Akhirnya bingung dia akhirnya membacakan ayat kursi. Karena dagangannya sering dicuri orang. Baca ayat kursi itu sehari 2000 kali. Akhirnya dia sowan ke ulama Yaman, dia cerita, alhamdulillah Kiai, saya pedagang mebel, meja saya sering hilang, kursi saya sering hilang, tapi setelah saya bacakan ayat kursi 2000 kali, sekarang pencurinya sudah tidak pernah datang ke rumah saya, tidak pernah datang mengganggu toko saya. Kiainya kaget, loh, kamu kok kuat baca ayat kursi 2000 kali? Saya yang kelas ulama aja nggak pernah. Caranya baca gimana? Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Cara begitu. Ini orang awam. Jadi dia nggak baca ayat kursi, cuma ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi sampai 2000 kali. Itu saja mustajab. Saking awamnya, ini orang awam, mustajab. Ayat kursi sampai 2000 kali, mustajab. Nah, ini karena malakah berzikir. Jadi satu, bukan malakah berzikir, dia senang zikir. Jadi satu, orang yang husnul khotimah, memudahkan orang husnul khotimah, satu, malakah berzikir. Zikirnya itu terus. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang jauh dari zikir, berpaling dari zikir, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit, ekonomi yang sulit. Bahkan ada sekelompok copet, Pak. Sekelompok copet saya dengar di satu terminal. Itu kalau nyopet pakai bismillah. Aneh tuh. Nyopetnya pakai bismillah. Ini bukan ahli dzikir. Ini namanya al-firqatul ngawuriyah. Ini kelompok ngawur ini. Nyopet pakai dzikir. Yang kedua, orang mau husnul khotimah. Yang kedua, ini penting sekali. Orang mau husnul khotimah yang kedua adalah dia tidak pernah gelisah dengan qada qadarnya Allah. Dia tidak pernah kesal dengan qada dan takdir Allah. Jangan kesal itu. Enak ndak enak ridho dengan Allah. Saya cerita. Ada satu kitab namanya, kalau tidak salah, Sufahat min Sabril Ulama wal Hilm ala Azwajihim. Ala Azwajihim. Kumpulan kitab mengumpulkan
kiai-kiai yang dimarahi bunyai. Ada kitabnya. Kumpulan ulama yang sering dimarahi istrinya. Ternyata Imam Ghazali memberikan ikhtisar di dalam Ihya-nya bahwa Mihnatul Nisa Madrasatul Aulia. Orang mudah menjadi wali itu kalau sering dimarahi istri. Mihnatul Nisa Madrasatul Aulia. Kepengen lulus madrasah jenjang strata kewalian, maka sabar dimarahi istrinya. Sampai ada kitab kumpulan ulama-ulama dimarahi istrinya. Namanya kitab Sofahat. Ini orang hebat-hebat. Saya sebut karena ini ulama-ulama besar ya, karena ini karomah. Satu, Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqah Rifaiyah. Masya Allah. Ahmad Ar-Rifai ini kok gak jadi wali ya, Masya Allah, dengan mudah menjadi wali. Ahmad Ar-Rifai ini suatu ketika itu ada tamu orang kaya bertamu ke Ahmad Ar-Rifai karena bermimpi Imam Ahmad Ar-Rifai di surga. Maka dia sowan, begitu sowan di pondok Syekh Ahmad Ar-Rifai, melihat Syekh Ahmad Ar-Rifai itu sedang dipukuli istrinya dengan alat-alat dapur. Pendiri Thariqah ini, Syekh Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqah Ahlussunnah wal Jamaah Rifaiyah, dipukuli dengan alat dapur. Apa alat dapur itu? Entong, susuk, apalagi itu ya, irus ya. Sampai bajunya Syekh Ahmad Rifai itu hitam. Lutang-lutang. Akhirnya tamunya kaget. Ulama sebesar ini Syekh Ahmad Ar-Rifai yang karomahnya terkenal seluruh dunia, kenapa dipukuli istrinya? Tanya kepada santri, kenapa para santrinya membiarkan, tidak menolong kiainya dikuli bunyainya? Kata santrinya, penjenengan tamu tidak tahu ya, Syekh Ahmad Ar-Rifai itu sejak nikah sampai sekarang maharnya belum dibayar.
ternyata maharnya belum dibayar. Masya Allah. Jadi istrinya sensitif. Begitu ada apa, sensitif, mukul. Karena maharnya belum dibayar sampai hari itu. Berapa maharnya? 450 dirham. Oh, kalau begitu saya pulang. Saya akan ambil uang. Mau saya kasihkan kiai supaya melunasi maharnya. Kalau orang Jawa prigel, tahu prigel? Kulino. Zikirnya malakah. Maka ulama Indonesia mentradisikan bertahlil. Itu benar. Dan itu semua ada dalil sunnahnya, bukan tradisi. Tahlilan orang mati itu bukan tradisi, tapi sunnah. Karena item per item punya dalil semua. Membaca tahlil ada dalil hadisnya, membaca Al-Ikhlas ada dalil hadisnya, membaca akhir surat Baqarah ada dalil hadisnya, membaca sholawat ada dalil hadisnya, membaca ini ada dalil hadisnya, semua sunnah. Cuma dirangkai oleh para ulama. Jadi item per item itu sunnah. Bahkan tahlil kita Indonesia ini kabarnya yang paling sempurna termasuk di dunia daripada di negara lain. Orang yang biasa bertahlil itu insya Allah mudah husnul khotimah. Karena apa? Karena malakah. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu biasa. Asyibli seorang sufi. Di dalam kitab Syu'abul Iman, karya Al-Baihaqi, yang punya kitab As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, Syu'abul Iman lil Baihaqi. Asyibli itu kepalanya terbentur. Kepalanya kena batu. Keluar darah. Darahnya menulis Allah, Allah, Allah. Asyibli. Kepalanya terbentur, keluar darah, darahnya itu menulis Allah, Allah, Allah. Karena apa? Karena malakah berzikir. Sampai darah yang keluar, itu keluar zikir. Ini asyibli. Satu, malakah dalam zikir. Biasakan berzikir. Entah caranya bagaimanapun. Sampai ada orang yang berzikir, saya dapat cerita ini di Yaman, di negara Yaman Kiai. Ada pedagang mebel. Pedagang mebel itu sering kecurian. Lemarinya hilang, kursinya hilang. Akhirnya bingung dia akhirnya membacakan ayat kursi. Karena dagangannya sering dicuri orang. Baca ayat kursi itu sehari 2000 kali. Akhirnya dia sowan ke ulama Yaman, dia cerita, Alhamdulillah Kiai, saya pedagang mebel, meja saya sering hilang, kursi saya sering hilang. Tapi setelah saya bacakan ayat kursi 2000 kali, sekarang pencurinya sudah tidak pernah datang ke rumah saya. Tidak pernah datang mengganggu toko saya. Kiainya kaget. Loh, kamu kok kuat baca ayat kursi 2000 kali? Saya yang kelas ulama aja nggak pernah. Caranya baca gimana? Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Saya begitu. Ini orang awam. Jadi dia nggak baca ayat kursi, cuma ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi sampai 2000 kali. Itu saja mustajab. Saking awamnya, ini orang awam, mustajab. Ayat kursi sampai 2000 kali.
mustajab. Nah, ini karena malakah berzikir. Jadi satu, bukan malakah berzikir, dia senang zikir. Jadi satu, orang yang husnul khatimah, memudahkan orang husnul khatimah, satu, malakah berzikir. Zikirnya itu terus. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang jauh dari zikir, berpaling dari zikir, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit, ekonomi yang sulit. Bahkan ada sekelompok copet, Pak. Sekelompok copet saya dengar di satu terminal. Itu kalau nyopet pakai bismillah. Aneh tuh. Nyopetnya pakai bismillah. Ini bukan ahli dzikir. Ini namanya al-firqatul ngawuriyah. Ini kelompok ngawur ini. Nyopet pakai dzikir. Yang kedua, orang mau husnul khotimah. Yang kedua, ini penting sekali. Orang mau husnul khotimah yang kedua adalah dia tidak pernah gelisah dengan qada qadarnya Allah. Dia tidak pernah kesal dengan qada dan takdir Allah. Jangan kesal gitu. Enak ndak enak ridho dengan Allah. Saya cerita. Ada satu kitab namanya, kalau tidak salah, Sofahat min Sabril Ulama wal Hilm ala Azwajihim. Ala Azwajihim. Kumpulan kitab mengumpulkan kiai-kiai yang dimarahi bunyai. Ada kitabnya. Kumpulan ulama yang sering dimarahi istrinya. Ternyata Imam Ghazali memberikan ikhtisar di dalam Ihya-nya bahwa mihnatun nisa madrasatul aulia. Orang mudah menjadi wali itu kalau sering dimarahi istri. Mihnatun nisa madrasatul aulia. Kepengen lulus madrasah jenjang strata kewalian, maka sabar dimarahi istrinya. Sampai ada kitab kumpulan ulama-ulama dimarahi istrinya, namanya kitab Sofahat. Ini orang hebat-hebat, saya sebut karena ini ulama-ulama besar ya, karena ini karomah. Satu, Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqah Rifaiyah. Masya Allah, Ahmad Ar-Rifai ini kok gak jadi wali ya? Masya Allah, dengan mudah menjadi wali. Ahmad Ar-Rifai ini suatu ketika itu ada tamu, orang kaya bertamu ke Ahmad Ar-Rifai karena bermimpi Imam Ahmad Ar-Rifai di surga. Maka dia sowan, begitu sowan di pondoknya Syekh Ahmad Ar-Rifai, melihat Syekh Ahmad Ar-Rifai itu sedang dipukuli istrinya dengan alat-alat dapur. Pendiri Thariqah ini, Syekh Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqah Ahli Sunnah wal Jamaah Rifaiyah, dipukuli dengan alat dapur. Apa alat dapur itu? Entong, susuk, apalagi itu ya, irus ya. Sampai
bajunya Syekh Ahmad Rifai itu hitam, lutang-lutang. Akhirnya tamunya kaget, ulama sebesar ini, Syekh Ahmad Rifai yang karomahnya terkenal seluruh dunia, kenapa dipukuli istrinya? Tanya kepada santri, kenapa para santrinya membiarkan, tidak menolong kiainya dipukuli bunyainya? Kata santrinya, penjenengan tamu tidak tahu ya, Syekh Ahmad Rifai itu sejak nikah sampai sekarang maharnya belum dibayar. Ternyata maharnya belum dibayar. Masya Allah. Jadi istrinya sensitif. Begitu ada apa, sensitif, mukul. Karena maharnya belum dibayar sampai hari itu. Berapa maharnya? 450 dirham. Oh, kalau begitu saya pulang. Saya akan ambil uang, mau saya kasihkan kiai supaya melunasi maharnya, supaya kiai tidak dipukuli lagi oleh istrinya. Hanya datang Syekh Ahmad Rifai, saya bawa uang 450 dirham, tolong penjenengan terima supaya tidak dipukuli lagi dengan istri penjenengan. Kata Syekh Ahmad Rifai, kamu itu gimana? Kamu kan melihat saya di surga ya? Oh iya betul. Nah itulah, karena saya sering dipukuli istri saya, maka di surga. Masya Allah. Itu ridho namanya. Makom apa? Makom ridho. Kemudian saya baca dalam kitab itu juga, Qadiyat itu orang hebat. Rumahnya mana? Maroko, yang kemarin diluk-lukkan ternyata tidak masuk nomor 3. Maroko, bolanya diluk-lukkan kemarin ya. Hampir nomor 3, akhirnya juara 4, ya kan? Juara 4 kan ya? Seperempat final dia juara 4. Tidak masuk juara 3. Qadiyat itu orang Maroko, punya kitab Asy-Syifa. Man qara Asy-Syifa syafahuwah. Kalau kita sakit, naudzubillah, semoga sehat terus. Kalau kita sakit, bacalah kitab Asy-Syifa. Man qara Asy-Syifa syafahuwah. Qadiyat itu pinjam kitabnya kawannya, manuskrip, tulisan asli, karangan asli. Namanya ulama, hobinya kitab. Ulama itu hobinya kitab, harus hobi kitab. Kalau tidak hobi kitab, bukan ulama. Ulama itu harus hobi kitab, karena ulama kok hobinya selfie, tidak pantas. Hobinya harus kitab, hobinya harus ilmu, karena ulama hobinya ilmu, wajar. Ulama hobinya ilmu. Qadiyat saking senangnya ilmu, pinjem karya temannya itu, manuskrip. Begitu dilihat, senang, dibaca terus. Istrinya tersinggung. Gara-gara kitab ini jarang bercanda dengan saya. Bapak ini pagi, siang, sore baca kitab ini terus, sampai lupa menyapa saya. Istrinya marah, kitab itu dibakar sama istrinya. Dibakar. Padahal itu kitab pinjaman. Dan pinjaman tidak ada duanya, karena itu tulisan asli, manuskrip, belum dicetak. Masya Allah, dibakar oleh istrinya. Qadiyat bingung, tapi karena sabar ridho dengan Allah, Allah menurunkan karomah. Qadiyat terus mikir, udahlah, terpaksa saya tulis lagi seingat-ingat saya. Akhirnya kitab yang sebanyak itu halamannya ditulis oleh Qadiyat, huruf per huruf,
ditulis seingat-ingatnya karena udah dibakar. Begitu yang punya datang dikasihkan persis, tidak ada satu huruf pun yang salah. Oh ini Pak, maka kepingin jadi wali itu syaratnya seperti itu. Di antara rasanya namanya makom ridha, itu memudahkan orang husnul khatimah. Itu kasus kedua. Kasus ketiga, guru daripada Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang punya kitab Al-Mizanul Kubra, At-Tabaqatul Kubra, Al-Minanul Kubra. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani punya guru Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas ini maha gurunya Imam Sya'rani, wali terbesar di Mesir. Zakaria Al-Ansori, Jalaluddin Asyuti, Imam Mahalli, Imam Sya'rani, Ali Al-Muttaqi bin Khusamuddin Al-Hindi yang punya kitab Kanzul Ummal. Itu orang-orang besar eranya itu, tapi dia dari India. Nah, Ali Al-Khawas itu Masya Allah seorang ulama besar. Beliau itu sering dijotak istrinya. Tahu dijotak, didiamkan. Suatu ketika perjalanan dari Mesir ke Hijaz, dari Mesir ke Arab Saudi, selama perjalanan satu kata pun tidak disapa istrinya. Begitu tidak lama kemudian istrinya meninggal dunia. Ali Al-Khawas menghormati istrinya yang meninggal dunia sampai ketika mengubur istrinya bawa bendera putih, royah bayda, bawa bendera putih, mengubur melayat, membawa jenazah istrinya, membawa bendera putih. Saking cintanya pada istrinya. Pada istrinya ini keras sekali. Ternyata Imam Sya'rani dibisiki oleh Imam Ali Al-Khawas, Sya'rani, taulah saya ini nikah dengan istri saya sudah 57 tahun. Saya berkhidmah kepada istri saya dalam keadaan tidak pernah tidur bersama. 57 tahun. Jadi wali Pak. Jadi wali. Berat atau abot? Ini gambaran-gambaran wali ini ya. Jadi husnul khatimah, malakah fi dzikr. Yang kedua, ridha billah. Yang kedua, yang ketiga ini yang terakhir. Bagaimana kita mudah husnul khatimah? Masya Allah. Supaya kita mudah husnul khatimah, tolong ini penting sekali. Ihya'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Rasul. Sederhana pun pakai sunnah, maka bernilai ibadah. Makan jangan tangan kiri, meskipun kerupuk. Biasanya kan tangan kanan nasi, tangan kiri kerupuk, menyalahi sunnah. Tangan kanan, usahakan dengan tangan kanan, itu menghidupkan sunnah. Kemudian tidur berbaring ke kanan, sunnah. Kalau kita tidur miring, tidak berbaring ke kiri, tidak miring ke kiri, tapi miring ke kanan, itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jangan dilupakan. Ki Haji Hasyim Asy'ari, guru ayah saya, pendiri Nahdlatul Ulama, itu bukan hanya seorang ulama ahli hadis, tapi memang beliau pengamal hadis. Bukan hanya dia ahli hadis, bukan. Maklum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ahli hadis itu maklum.
Tapi memang beliau mengamalkan hadis. Masuk ke toilet, masuk ke kolam, nggak pernah lepas kopiah. Karena Rasulullah SAW itu kalau masuk toilet, masuk kolam, kepalanya tertutup, tidak pernah dibuka. Maka Mbak Hasyim Asy'ari kalau masuk kolam pakai songkok. Sunnah, pakai sunnah semua. Ada pengemis la yarudus sa'il. Jangan sampai tidak memberi, meskipun misalnya Anda bawa uang. Ibnu Arabi yang punya kitab Al-Futuhatul Makkiyah, Ibnu Arabi dapat rumah mewah, hadiah dari Raja Romawi, sebuah kitab tasawuf tertinggi yang masa sekarang tertinggi, artinya tertinggi secara kajian, terumit, Al-Futuhatul Makkiyah 8 jilid. Ibnu Arabi dapat hadiah rumah mewah. Datanglah pengemis, ngerokok tidak punya uang, rokok ini tidak punya uang, apalagi ATM, jajan tidak ada, air minum tidak ada, sampai meja saya tidak ada minumnya. Alhamdulillah, barokah. Alhamdulillah. Nah, Ibnu Arabi diminta oleh pengemis, tidak punya uang. Akhirnya bagaimana? Pengemis dikasih tahu, nyuwun sewu Pak, saya tidak punya apa-apa. Saya punya rumah ini loh, hadiah. Rumah hadiah dari Raja Romawi. Kalau jenengan mau silakan. Akhirnya rumah yang baru diberikan pengemis. Bisa enggak itu? Itu Ibnu Arabi yang punya kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Suatu ketika saya ketemu pengemis. Nyuwun sewu Pak, kula boten beto yotroi receh. Betone rotok yotrone atusan ewu disebuti. Nggih Pak, kula susui. Loh kok bisa? Disusui. Ternyata ada pengemis yang bisa nyusui juga. La yarudus sa'il, itu sunnah. Kemudian ihya'us sunnah, intidarus sholah ba'da sholah. Jangan sampai sholat sudah diumumkan adzan, apalagi sudah qomat, kita baru datang. Jangan sampai. Menghidupkan sunnah sebelum adzan, kalau bisa sudah ada di masjid. Minimal adzan sudah di masjid, kalau bisa sebelum adzan. Kadang-kadang yang jaga masjid gak jamaah, ustadz dekat rumah masjid gak jamaah. Ini banyak. Karena dulu itu kan ustadz, kemudian agak menurun kualitasnya, mambu santri. Lumayan. LLO sama mambu santri. Yang terakhir ini bukan mambu santri, santri mambu. Ini kan udah menurun lagi. Ihya'us sunnah, hidupkan sunnah. Nah, 3 itu balakah dalam dzikir. Yang kedua, ridho dengan apa-apa yang ditakdirkan Allah dan diqadha Allah. Yang ketiga adalah menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu insya Allah kita akan dimudahkan husnul khotimah. Saya baca, ini kebiasaan orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia ini kok seneng nama-nama ulama dikasihkan nama pada anaknya, padahal tidak ada artinya. Artinya tidak ada maknanya. Seperti orang Indonesia, putranya diberi nama Suyuti. Padahal Suyuti itu nama kota Asyut di Mesir. Jadi kasih nama Suyuti itu sama dengan kasih nama Surabaya. Tapi orang dikasih nama Suyuti.
karena berkahnya Imam Jalaluddin Asyuyuti. Orang dikasih nama Ghazali, orang dikasih nama Rafi'i, orang dikasih nama Syafi'i. Itu kan tabaruk dengan ulama. Ternyata ada hadis, meskipun dhaif, tapi saya lihat di satu redaksinya itu hasan. Saya baca dalam kitab Tarikh Madinah Damaskus. Kitab Madinah Damaskus itu 80 jilid, samanuna mujallad. Saya baca dalam kitab itu, ternyata orang soleh meninggal dunia, kemudian kita punya anak, kita kasih nama dengan nama orang soleh itu, Allah akan menggantikan nasib yang baik bagi anak kita. Allah akan menggantikan keadaan yang baik bagi dunia sekarang. Allah akan memberikan keadaan yang baik karena berkahnya kita melanggengkan nama-nama ulama, mengabadikan nama-nama orang soleh. Itu ternyata ada khasiatnya. Ada khasiatnya. Dan itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Madinah Damaskus. Jadi matinya orang saleh, matinya orang salihah diberi nama Ummi Kulsum, diberi nama Fatimah, diberi nama Aisyah, diberi nama Khadijah, itu justru mengantarkan keadaan yang baik, barokah bagi kita. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah dan kita husnul khatimah, dan semoga para ulama, para kiai Thaifur diberikan kesehatan, diberikan umur panjang yang barokah, dan semoga kita diberikan panjang umur yang barokah, yang hadir diberikan panjang umur yang barokah. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.